Selamat malam Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan baik. Bapak Ibu Saudara, kita telah melewati bersama-sama tahun 2020 dan malam ini adalah malam puji dan doa perdana kita di tahun 2021. Kita sangat bersyukur kepada Allah karena penyertaannya begitu luar biasa, bukan hanya kita tetapi seluruh makhluk ciptaannya. Oleh karena itu marilah kita bersukaria, marilah kita bersyukur dan memuji Tuhan di malam puji doa kita hari ini. Dan mari kita membuka malam puji doa kita dengan menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang.
Kasih Allah yang begitu besar sudah membuat kita lepas dari perbudakan dosa. Dan kasih Allah itu memampukan kita untuk terus-menerus bertumbuh menjadi pribadi yang seturut dengan kehendaknya dan memuliakan Allah dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa pembuka. Ya Allah, kami begitu bersyukur atas setiap kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kami senantiasa mengucap syukur kepadamu atas setiap curahan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tak henti-hentinya, tak habis-habisnya, selalu baru bagi kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami hendak melanjutkan malam puji doa kami. Kiranya Engkau menyertai setiap kami, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti, untuk dapat selalu berpegang ke dalam Engkau. Dan ya Bapa, biarlah Engkau juga mengurapi Pendeta Santoni yang akan membawakan firman pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, merendahkan diri di hadapan Allah agar kita senantiasa mau dibentuk oleh Allah seturut dengan kehendak Allah. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku
Jemaat sekalian, kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sebelumnya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada malam ini kami kembali boleh bersama-sama bersekutu dalam malam puji dan doa. Kami ingin belajar dari firman-Mu, sehingga firman ini boleh menguatkan kami dan menuntun kami dalam perjalanan hidup kami di tahun yang baru, 2021. Tuhan, berfirmanlah kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat sekalian, selamat malam, kita bertemu kembali. Kita ingat dalam kisah Markus pasal 4 ayat 35-40, ketika Yesus dan murid-muridnya menyeberang di Danau Galilea. Kita tahu dalam perjalanan itu ada badai yang besar bertiup dan menerpa kapal mereka dan mengancam akan bisa membuat kapal itu tenggelam. Sementara para murid takut kehilangan nyawa mereka, Yesus tertidur lelap di buritan di belakang perahu. Dalam keputusasaannya, mereka menjerit, mereka berteriak membangunkan Yesus. Tapi menarik, Yesus tidak larut dalam ketakutan, dia malah tertidur di tengah-tengah badai yang menghantam pada malam itu. Yesus hanya memberitahu dan hanya berkata badai untuk berhenti. Dan kemudian dia menegur murid-muridnya, "Kenapa kamu begitu takut? Apakah kamu masih tidak percaya? Apakah engkau beriman kepada aku? Kenapa engkau takut dan kenapa engkau nggak percaya?" Nah, saudara-saudara, meskipun kita mungkin tergoda untuk menggelengkan kepala karena iman murid-murid yang sangat dangkal, tapi seringkali ini mirip dengan kita. Ketika badai menerpa kita, ketika masalah, pergumulan yang kita alami, kita sama bertanya, "Tuhan, apakah engkau mengingat kami? Engkau melupakan kami? Engkau tertidur dan tidak berjuang bersama dengan kami?" Mungkin itu juga kita alami situasinya. Ketika badai, ketika masalah datang kepada kita, kita takut dan kita berteriak memanggil Tuhan. "Di manakah engkau?" Kita binasa.
Nah, saudara-saudara, Mazmur 91 adalah mazmur iman percaya, sebuah mazmur ungkapan keyakinan, pernyataan iman dari Daud, yang mengingatkan bahwa Tuhan melindungi dan memelihara hidupnya karena Dia adalah miliknya. Hidup ini membawa kita kepada masalah dan bisa membawa kita menghadapi banyak bahaya, tantangan, dan pergumulan. Tapi sebagai umat Tuhan, kita dapat hidup dengan tanpa rasa takut dan percaya karena Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Kalau kita membaca ayat 1 dan 2 dari Mazmur 91, sebuah pernyataan iman pribadi dari pemazmur tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Jadi pemazmur memberikan gambaran kepada kita tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan digambarkan sebagai tempat untuk berteduh, dikatakan di sini. Tuhan adalah tempat berteduh. Tuhan sungguh-sungguh memelihara kehidupan. Dia adalah tempat perlindungan, Dia benteng kehidupan. Umat Tuhan dapat merasakan aman dalam perlindungan dari bahaya saat mereka sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Kalau mereka sungguh-sungguh percaya dan selalu dekat dengan Tuhan. Di dalam bacaan kita ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dia tempat perlindungan, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jadi Daud meyakini Tuhan adalah tempat perlindungannya, dalam arti Tuhan itu tempat dia berteduh, benteng kehidupannya, karena dia percaya dan dekat dengan Tuhan. Jadi ini adalah kesaksian pemazmur yang juga menasehatkan kita, menjelaskan imannya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh diajak yang pertama-tama kita meyakini dengan iman percaya kita, Tuhan adalah tempat kita berteduh, tempat perlindungan, dan benteng hidup kita. Lalu juga ayat 3 dan 4, pemazmur menaikkan sebuah pernyataan tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya, terutama dalam hidup umatnya. Ayat 3, ada bahaya seperti jerat yang menangkap burung. Jadi pemazmur artinya seringkali dibujuk atau dirayu oleh bahaya-bahaya yang ada. Dia bisa terjerat seperti burung. Ini menggambarkan bagaimana perangkap pemburu dan kemudian membuat penyakit yang bisa mematikan. Jadi inilah yang juga dihadapi, bahaya yang dihadapi. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang mematikan. Jadi Tuhan sungguh-sungguh dekat dan Dia sungguh-sungguh berjuang dalam pergumulan kita. Sehingga dengan lalu ayat 4 digambarkan bagaimana pemeliharaan Tuhan itu. Pemeliharaan Tuhan yang sangat dekat. Dia seperti induk burung dikatakan. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Kepaknya seperti burung Tuhan itu. Dengan kepaknya, dengan sayapnya, Dia melindungi. Dan perlindungannya setia. Seperti apa? Seperti perisai dan perlengkapan perang. Dikatakan juga dengan tegas, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi Tuhan sungguh-sungguh melindungi, memelihara Daud ketika bertempur seperti seekor induk burung, dan juga perlindungan setia seperti perisai yang melindungi dan menjaga.
Lalu apa yang dampak dari pemeliharaan Tuhan itu? Ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Karena Daud yakin Tuhan tempat perlindungan, Tuhan itu seperti induk burung, Tuhan itu sungguh-sungguh seperti perisai, maka Daud sungguh-sungguh meyakini pemeliharaan Tuhan, dampaknya dia tidak akan takut. Sekalipun bahaya datang dalam berbagai bentuk dan kapan saja. Dikatakan siang dan malam. Berarti kapan saja yang percaya kepada Tuhan dapat hidup tanpa rasa takut. Ayat 7 dan 8, kita tidak akan jatuh. Tuhan akan menghakimi yang jahat, tapi ini adalah harapan kita sebagai umatnya. Kita tidak perlu takut akan hukuman Tuhan. Dia yang akan menghakimi dunia, dan kita tidak akan jatuh. Itu dampaknya. Kita bisa melanjutkan kehidupan tanpa rasa takut dan gentar. Karena siang malam, kapan saja bahaya datang melanda kita, Tuhan akan menjaga dan melindungi. Dan bahkan kita tidak akan jatuh. Bagaimana sarana pemeliharaan Tuhan? Ayat 9 sampai ayat 13. Bagaimana caranya Tuhan itu melindungi? Kita bisa baca ayat 9 sampai 13. Ayat 9 dan 10, orang-orang yang dilindungi Tuhan, gitu ya. Di sini sangat ditekankan akan janji keselamatan dan pemeliharaan tidak untuk semua orang, tapi mereka yang disediakan hanya untuk umat Tuhan. Jadi hanya untuk umat Tuhan, untuk yang percaya kepada Tuhan. Dan juga ayat 11 dan 12 dilindungi oleh malaikat-malaikat. Jadi malaikat diciptakan Tuhan, lalu juga untuk tujuan yang berbeda. Salah satunya adalah untuk menjaga dan melindungi umatnya. Jadi Tuhan sungguh-sungguh memberikan janji keselamatan. Tuhan tidak akan menimpa segala malapetaka. Tuhan akan memimpin dan mendampingi. Bahkan malaikat-malaikat yang menjaga dan melindungi kita. Jadi pemeliharaan Tuhan itu sungguh-sungguh tidak sia-sia. Kita tahu malaikat itu bisa sangat mendampingi, menjaga ketika Paulus menghadapi badai menuju Roma, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ketika Yesus dicobai di padang gurun. Jadi malaikat itu sungguh-sungguh dapat menjaga dan melindungi. Lalu ayat 14 dan 16. Ditutup dengan janji Tuhan untuk memelihara umatnya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya sebab aku membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Inilah janji Tuhan yang sangat penting buat kita. Janji keselamatan, janji penyelamatan. Tuhan menjanjikan pemeliharaan dengan berbagai-bagai cara. Intinya Tuhan memberikan atau menawarkan keamanan dan penyelamatan bagi kita yang adalah milik Tuhan. Janji-janji untuk umat Tuhan, sekali lagi kita melihat janjinya itu sungguh-sungguh akan menjaga kita dan menopang kita. Itu sebabnya marilah kita sungguh-sungguh memasuki tahun yang baru dengan sebuah janji Tuhan dalam Mazmur 91. Bahwa sumber utama perlindungan kita dari bahaya kehidupan hanyalah Tuhan sendiri. Sekalipun siang malam,
engkau menghadapi bahaya dan tantangan. Tapi percayalah, jika engkau mendekat kepadanya dan percaya kepadanya, dia menjadi tempat perlindungan, tempat perteduhan yang memberikan keamanan, menjaga dan melindungi. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkaulah tempat perteduhan kami. Engkau adalah benteng hidup kami. Engkau adalah tempat yang membuat kami dapat menghadapi segala apapun, sekalipun siang malam, ada tantangan, ada pergumulan yang menghajar kami, dan menggoda kami, dan mungkin menyerang kami. Biarlah kami boleh sungguh percaya kepada Tuhan. Engkaulah tempat kami berlindung, tempat perteduhan kami, dan kepadamu kami percaya dari sekarang sampai kematian. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur karena kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat menjadi pegangan di dalam kehidupan kita untuk kita melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Allah, dan kiranya Allah juga yang menuntun langkah kita di dalam setiap perkara kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga menebarkan kabar baik tentang keselamatan yang Allah berikan kepada kita, dan kiranya kita juga bisa menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk menutup malam puji dan doa kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang.
Teman sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Di pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan menaikkan doa-doa kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap kami di awal tahun yang baru ini memiliki tekad selalu datang kepada Tuhan, bersandar kepadamu, karena Kau adalah tempat perteduhan, benteng kehidupan, tempat kami mengadu, dan Kau selalu menjaga kami dan melindungi kami dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Tuhan, berkatilah seluruh kehidupan kami di tengah-tengah pekerjaan kami, berikan ketekunan, semangat dalam kami bekerja. Dalam usaha berikan keuletan kepada kami, sehingga boleh ulet dalam karya dan kerja kami. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang masih menggumuli mencari pekerjaan, kesulitan dalam pekerjaannya, dan juga di PHK karena pandemi COVID ini. Tuhan boleh menolong, memberikan pekerjaan yang tepat, jalan keluar yang baik, sehingga mereka boleh mengalami kehidupan yang lebih baik dalam karya dan kerja mereka. Demikian juga Tuhan buat jemaat-Mu yang sakit. Tuhan menolong memberkati jemaat-Mu yang sakit. Kau menjaga dan melindungi, memberikan kesembuhan melewati makanan, minuman, obat-obatan yang masuk dalam tubuh mereka. Berikan juga kekuatan kepada mereka dalam menghadapi segala sakit penyakitnya. Biarlah sabar dan tekun di dalam proses pengobatan yang dijalankan. Tuhan, kami berdoa juga buat jemaat-Mu, rumah tangga jemaat-Mu, berikan juga kerukunan, kedamaian, dan ketenteraman. Tuhan Bapa Surgawi, berkati juga bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah kami, di dalam mencoba menghentikan penyebaran COVID-19. Biar kasih Tuhan yang boleh menopang, memberkati, sehingga bangsa kami, pemerintah kami, dapat memerangi COVID-19. Ajar kami sebagai rakyatnya untuk berjuang untuk menghentikan penyebaran dengan hidup sesuai dengan protokol COVID-19. Tuhan, kami akan melangkah dalam kehidupan kami, kiranya kasih, anugerah, dan berkat Tuhan selalu menyertai kami. Tinggallah dalam kehidupan kami, memberikan berkat, anugerah, perlindungan, kesehatan, lapar, dan rezeki yang tidak pernah berkesudahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.